Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita yang sangat-sangat serius. Karena ini menyangkut 220 juta bangsa dan nasibnya setelah BBM naik. Saya ke Pak Kurtubi, pengamat perminyakan. Gimana Bapak menganalisa dari diskusi ini? Apa masih perlukah minyak kita naikkan? Begini, dari diskusi yang berseliweran tadi, kelihatan sekali bahwa ada masalah besar yang dihadapi oleh industri migas nasional saat ini. Masalah besar ini berujung kepada seolah-olah nggak ada pilihan, harus menaikkan harga BBM. Padahal banyak sekali masalah-masalah yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya untuk menyehatkan APBN tanpa menaikkan harga untuk saat ini. Ya. Contoh konkret, tadi sudah disinggung misalnya oleh Pak Sekjen Gerindra. Lifting anjlok, produksi anjlok. Bahkan sasaran APBN 2012 yang 950.000 barrel per hari mau diturunkan menjadi 900, sudah kalau tidak salah, diturunkan menjadi 930.000 barrel per hari. Karena kita butuh 1,2 minimal ya. Ini sasarannya diturunkan. Ini artinya kalah sebelum berperang. Kan baru bulan Maret ya. Satu, kedua, lebih konyol lagi, penurunan sasaran diikuti dengan kenaikan cost recovery. Tadi sudah disinggung. Usulan RAPBN 2012 kalau tidak salah 12 miliar dolar. Sekarang menjadi 15 miliar dolar. Lah ini tidak mengerti keprihatinan ya, bahwa manajemen cost recovery ini nggak benar, salah ya. Alasannya memang karena harga minyak dunia naik, karena cost recovery dibayar dengan minyak, Pak. Nah ini harus dikoreksi. Ya, bahwa perusahaan minyak asing mengeluarkan biaya dalam bentuk dolar, iya. Wah, waktu eksplorasi, eksploitasi, bangun macam-macam, mestinya dikembalikan dengan dolar. Ya, bukan dengan minyak. Kalau dikembalikan dengan dolar, cost recovery saya yakin tidak sampai 15, mungkin hanya 10 miliar dolar. Ya, itu solusi. Kenapa enggak ini yang ditempuh oleh BP Migas? Ikut saja apa maunya perusahaan minyak asing naik ke 15 miliar. Apa ini? Nah ini terjadi karena apa? Struktur organik BP Migas tidak sejalan dan prinsip good corporate governance. Masa lembaga begitu gede mengelola cost recovery berapa itu? 130 T setahun. Di mana proses cost recovery dari awal sampai akhir di bawah kewenangan BP Migas. Tidak ada lembaga dewan komisarisnya. Dia bilang tadi ada ece-ece internal di dalam. Tapi komisaris yang dapat menegur, mengetok kepala BPK nggak ada. Dimanapun yang namanya perusahaan, di atas dewan direksi, ada dewan komisaris, Pak. Nah ini oke, dia bukan perusahaan. Dia katanya badan hukum milik negara. Sekarang binatang mana yang berbadan hukum milik negara? Contohnya Universitas Negeri, UI ITB. Di atas rektor, Pak, seluruh universitas itu ada komisaris namanya Majelis Wali Amanat. Nah ini sama-sama statusnya BHMN, di atas kepala BP Migas tidak ada. Katanya saya lapor langsung ke presiden. Apa sempat presiden ngoreksi satu persatu usulan cost recovery dari masing-masing perusahaan minyak? Ini terkait dengan supplier ini. Lobang markupnya luar biasa besar di sini nih. Lebih-lebih BP Migas nggak ngerti biaya sebenarnya operasi minyak itu berapa. Dia bukan perusahaan, nggak ngerti berapa biaya ngebor, berapa sewa rig, nggak ngerti dia. Beda dengan Pertamina, beda dengan Petronas. Sehingga mengontrol perusahaan minyak asing di Malaysia, kosnya Petronas bilang, oh nggak bisa kamu, saya praktek sewa rig sekian, nggak bisa, Anda lebih dari itu karena ada data langsung. BP Migas nggak bisa, Pak. Jadi usul Bapak apa? Bubarkan BP Migas. Balik. Bubarkan. Balik Pertamina. Ya, kerugian lain, bisa keberadaan BP Migas ini menyebabkan kondisi investasi migas di Indonesia terburuk di Asia Oseania. Ini yang menjawab kenapa produksi anjlok. Dalam belasan tahun terakhir nyaris tidak ada ditemukan lapangan baru, tidak ada eksplorasi, tidak ada investasi masuk di blok baru. Karena paling buruk, Pak. Ya,
Ini penyebabnya, tapi dibiarkan oleh pemerintah. Lebih-lebih Mahkamah Konstitusi sudah mencabut beberapa pasal pokok dari Undang-Undang Migas bertentangan dengan konstitusi, tetap dibiarkan sama pemerintah. Seolah-olah pemerintah di dalam bidang migas ini kayak autopilot. Dibiarkan. Walaupun saya sudah kasih tahu koreksiannya sejak belasan tahun. Sudah saya kasih tahu kepada publik ini cara salah. Ya, di samping kerugian negara ratusan miliar, karena apa? Minyak dan gas milik negara, bagian negara dari kontraktor, tidak bisa dijual sama Bapak BP Migas ini karena dia bukan perusahaan. Suruh orang lain, rugi negara di situ. Blok produksi yang sudah selesai kontrak 30 tahun, selesai kontrak menurut hukum 100% hak negara. 100% hak negara, kembali ke negara mestinya. Tapi karena dikelola oleh BP Migas, dia tidak bisa melanjutkan operasinya karena dia bukan perusahaan. Beda dengan di Petronas, selesai kontrak lapangan minyak di Malaysia 30 tahun, langsung dikembalikan ke Petronas, dioperasikan. Ini tidak bisa. Oleh karena itu solusinya, menurut pendapat saya, bubarkan BP Migas, likuidasi masuk ke BUMN. Jadi Pertamina. Jadi Pertamina. Baik. Ya, pemegang kebijakan, regulator tetap di tangan pemerintah. Ini solusi, Pak. Kalau enggak, bangsa ini akan semakin terpuruk, produksi terus anjlok, investasi kita terburuk di Asia Oceania. Baik. Cost recovery meningkat, produksi anjlok. Gas memang naik, tapi belakangan ini juga flat. Ya. Baik, sekarang Pak gitu. Hitungan Pak Kwik dan Pak Fuad, saya kepingin diuji oleh Pak Anggito. Pak Karni, saya kira minggu yang lalu saya bersama dengan Pak Kwik di TV One. Kita udah salaman nih Pak, udah sama angkanya itu. Ya. Yaitu betul bahwa memang ada surplus. Ya. Surplus dari operasi minyak, dan bahkan kalau tambah dengan gas, surplusnya semakin besar. Tetapi saya juga setuju dengan Pak Kwik. Pak Kwik bilang, kita perlu nggak kenaikan harga? Ya perlu, untuk memperbesar surplus. Kalau surplusnya itu lebih besar, maka kita bisa membangun masyarakat dengan lebih banyak, program-program kemiskinan, infrastruktur bisa dibangun. Jadi memang harus diakui bahwa operasi minyak dan gas itu dilihat dari sisi pendapatan, dikurangi dengan subsidi, itu ada kelebihan Pak. Tapi kelebihan itu enggak lalu serta-merta disembunyikan ataupun disimpan di mana dan tidak dipakai. Kelebihan itu dipakai untuk apa? Untuk bayar gaji, untuk bayar belanja barang, untuk belanja modal dan sebagainya. Bahkan APBN kita defisit, Pak. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Kwik, tapi tidak seluruhnya betul gitu. Artinya apa? Bahwa itu ada surplus, dan surplus itu semakin kecil apabila harga minyak dunia naik. Tapi poinnya adalah perlu nggak kita naikkan harga BBM-nya? Perlu gitu. Dengan adanya kenaikan harga BBM, surplus kita semakin besar sehingga kita bisa membiayai program-program kemiskinan dengan lebih banyak lagi gitu. Jadi dilihatnya mesti jangan bahwa apa Pak Anggito setuju surplus tadi dipakai untuk bantuan langsung dari tunai langsung BLT. Ya pokoknya untuk program-program kemiskinan Pak, karena kita masih punya 14% penduduk miskin, nah itu harus diberikan. Saya kok usulkan kepada Menteri Hatta Rajasa supaya itu semua dipakai untuk pembangunan infrastruktur sehingga tenaga kerja juga terserap, tidak dalam bentuk bantuan tunai. Nah ini soal pilihan Pak. Saya juga waktu di TV One saya juga menyampaikan, saya mengusulkan Rp1.000 jangan 1.500. Yang diberikan PLSM-nya jangan 18,5 juta tapi 10 juta, karena itu yang betul-betul the poor gitu ya. Yang betul-betul miskin yang memang membutuhkan bantuan. Sisanya untuk apa? Untuk dua, untuk alternatif gas, dan yang kedua untuk infrastruktur. Tapi kesimpulannya Pak Anggito setuju dinaikkan? Saya setuju Pak, sejak tahun lalu saya setuju. Bahkan saya punya studi bersama-sama dengan teman-teman UI dan teman-teman ITB sudah sampaikan di Komisi 7. Harusnya tahun lalu sudah dilakukan Rp500, tahun ini Rp500 gitu. Tapi kan sekarang deviasinya semakin besar Pak. Saya kira betul Pak Anggito, kalau tahun lalu dinaikkan oleh pemerintah, Demokrat sendiri waktu itu lagi stabil. Sekarang lagi kurang. Dan begini, pertimbangan kenaikan harga itu semata-mata karena daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat, kalau Pak Kwik menambahkan kepantasan, dan ketiga adalah fungsi dari BBM sebagai barang strategis. Tapi saya setuju kenaikan karena sekarang deviasinya antara harga yang dibeli oleh masyarakat dan harga keekonomian semakin besar. Itu akan menjadi beban. Apakah bisa APBN menanggung? Ya bisa. Potong anggaran.
dipakai untuk menambah subsidi BBM. Tapi itu akan jadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Nah ini tega nggak para politisi ini memberikan beban pada berikutnya, khususnya yang mau memimpin Golkar, Demokrat, PDIP yang memimpin ya sekarang naikkan harga BBM supaya apa? 2014 itu subsidinya kecil sehingga beban pada pemerintah berikutnya lebih kecil daripada yang sekarang gitu. Baik, pemirsa kita istirahat sejenak.